Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang hipotesis dalam geostatistik. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya Siti Aminah dengan NIM G1D1241118. Saya Nela Azara dengan NIM G1D1241128. Saya Hidup Kamdani dengan NIM G1D1241006. Dan saya Oscar Sari Davis Tumpul dengan NIM G1D1241111. Pada kesempatan pertama ini, saya akan menjelaskan bagian awal materi mengenai hipotesis. Untuk memahami penelitian kuantitatif, kita harus terlebih dahulu memahami konsep hipotesis. Nah, hipotesis sesungguhnya merupakan sebuah dugaan sementara terhadap suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Disebut dugaan sementara karena pernyataan tersebut belum memiliki bukti, sehingga harus diuji dengan data. Secara etimologi, hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti kebenaran, sehingga maknanya adalah suatu pernyataan yang berada di bawah kebenaran final dan masih harus dibuktikan. Menurut Ari Kunto, hipotesis adalah jawaban sementara yang sifatnya masih perlu dibuktikan kebenaran secara ilmiah. Jadi, hipotesis tidak boleh sembarang digunakan. Ia harus dapat diuji menggunakan data empiris dan metode statistik. Nah, hipotesis memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, hipotesis memberikan arah bagi penelitian. Dengan adanya hipotesis, peneliti sudah memiliki tujuan yang jelas dan tahu variabel apa yang harus dikumpulkan. Kedua, hipotesis menentukan jenis pengujian statistik yang nanti akan digunakan. Ketiga, hipotesis menjaga agar penelitian tetap berada pada jalur ilmiah, tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian geostatistik, hipotesis juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan sampel, alat ukur, dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam merumuskan hipotesis. Sebuah hipotesis harus memiliki variabel yang jelas, populasi yang dituju, serta hubungan atau perbedaan yang ingin diketahui. Hipotesis juga harus logis, konsisten dengan teori, dan dapat diuji. Ada beberapa ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus eksplisit dan jelas. Kedua, dapat diuji secara empiris. Ketiga, hipotesis harus relevan dengan teori dan masalah penelitian. Keempat, hipotesis harus menyatakan hubungan atau perbedaan antara variabel. Setelah memahami ciri-cirinya, kita harus ke syarat perumusan hipotesis. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Selain itu, hipotesis harus bersifat testabel, artinya dapat dibuktikan dengan data. Hipotesis juga harus spesifik, tidak terlalu umum. Semua syarat ini penting karena hipotesis yang tidak memenuhi syarat akan menyebabkan hasil penelitian tidak valid. Nah, dalam statistik inferensial, hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis HA. H0 adalah pernyataan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Nah,
H0 ini selalu dianggap benar sampai ada bukti cukup untuk menolaknya. Contohnya, yaitu tidak ada perbedaan berat bayi antara ibu perokok dan ibu yang tidak merokok. Sementara itu, hipotesis alternatif adalah kebalikan H0, yaitu menyatakan bahwa ada perbedaan atau ada pengaruh. Contohnya, ada perbedaan berat badan bayi antara ibu perokok dan ibu yang tidak merokok. Dalam uji statistik, yang diuji sebenarnya adalah H0, bukan HA. Kita menolak H0 jika data menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, dengan memahami konsep dasar hipotesis dan karakteristiknya, kita bisa melanjutkan ke jenis-jenis hipotesis dan arah uji. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan dengan membahas beberapa jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, sekaligus bagaimana bentuk perbandingan dan arah analisis ditentukan. Penjelasan ini berangkat dari pemahaman bahwa hipotesis dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan analisis dan jenis hubungan yang ingin diketahui oleh peneliti. Jenis hipotesis yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Ini adalah bentuk hipotesis yang hanya melibatkan satu variabel saja. Tujuannya bukan untuk membandingkan ataupun mencari hubungan, melainkan hanya untuk menggambarkan atau memperkirakan keadaan suatu fenomena. Contohnya adalah pernyataan mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Pernyataan seperti itu tidak menghubungkan dua variabel berbeda, melainkan hanya menggambarkan kondisi dari satu variabel tunggal. Jenis hipotesis berikutnya adalah hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang berfokus pada perbandingan antara dua kelompok atau lebih. Dalam praktiknya, hipotesis komparatif dibagi menjadi dua bentuk utama. Bentuk pertama adalah komparatif berpasangan, yaitu ketika data berasal dari individu yang sama namun diukur pada dua waktu atau kondisi yang berbeda. Misalnya, pengukuran berat badan mahasiswa sebelum liburan dan setelah liburan. Karena subjek tidak berubah, maka kategorinya adalah paired atau berpasangan. Bentuk komparatif yang kedua adalah komparatif tidak berpasangan atau independen. Ini digunakan ketika data berasal dari kelompok yang berbeda. Misalnya, membandingkan tingkat tekanan darah antara pekerja pabrik dan atlet. Kedua kelompok tidak berasal dari orang yang sama, sehingga analisisnya menggunakan pendekatan independen. Jenis hipotesis yang ketiga adalah hipotesis korelatif. Tujuan hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki keterkaitan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud bukan hubungan sebab akibat, melainkan apakah perubahan pada satu variabel muncul bersamaan dengan perubahan pada variabel lainnya. Contoh penerapannya antara lain hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan kesehatan, atau hubungan aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran seseorang. Untuk jenis analisis ini, teknik yang digunakan bisa berupa Pearson maupun Superman, tergantung skala data dan analisis. Selain pengelompokan berdasarkan fungsi hipotesis, kita juga perlu memahami arah pengujian. Karena hal ini menentukan metode statistik yang akan digunakan. Penguji satu arah atau one tail digunakan ketika hipotesis alternatif sudah menetapkan arah perbedaan secara spesifik. Misalnya, jika pernyataan menyebutkan bahwa berat bayi dari ibu perokok lebih kecil daripada berat bayi dari ibu yang tidak merokok, maka arah perbedaannya sudah jelas sehingga digunakan uji satu sisi. Sebaliknya,
Penguji dua arah atau two-tail digunakan ketika penelitian hanya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tanpa menentukan apakah suatu kelompok lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya adalah pernyataan bahwa berat bayi dari dua kelompok tersebut berbeda, tanpa menunjukkan kelompok mana yang lebih berat ataupun lebih ringan. Pemahaman mengenai jenis hipotesis dan arah pengujian seperti ini sangat penting karena kedua unsur tersebut menjadi fondasi dalam memilih uji statistik yang tepat. Tanpa memahami bentuk hipotesis sejak awal, penelitian dapat salah menentukan teknik analisis sehingga kesimpulan yang diperoleh bisa keliru. Pada bagian berikut, pembicara ketiga akan menjelaskan lebih jauh tentang statistik dan konsep signifikasi yang berkaitan dengan proses pengujian hipotesis. Pada bagian ketiga ini, saya akan membahas mengenai kesalahan dalam uji hipotesis dan beberapa konsep penting terkait tingkat signifikansi dan jenis uji statistik. Dalam materi dijelaskan bahwa dalam proses pengujian hipotesis, keputusan yang kita ambil tidak selalu benar. Kita bisa melakukan dua jenis kesalahan. Kesalahan pertama adalah kesalahan tipe 1 alfa, yaitu kondisi di mana kita menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 sebenarnya benar. Dalam materi diberikan ilustrasi seorang dokter menaikkan dosis obat karena mengira dosis yang lama tidak efektif, padahal sebenarnya obat lama itu sudah efektif. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan yang dianggap paling serius sehingga nilainya sangat kecil. Inilah mengapa penelitian sering menggunakan alfa sama dengan 0,05 atau bahkan 0,01 untuk penelitian yang sangat sensitif. Kesalahan kedua adalah kesalahan tipe 2 beta, yaitu tidak menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 sebenarnya salah. Contoh dalam materi menggambarkan dokter yang tidak menaikkan dosis obat, padahal dosis tersebut sebenarnya tidak efektif dan perlu ditambah. Kesalahan tipe 2 ini berkaitan erat dengan power of test, yaitu kemampuan sebuah uji statistik untuk mendeteksi perbedaan bila perbedaan itu benar-benar ada. Power dihitung dari rumus 1 dikurang beta. Semakin besar powernya, semakin baik kualitas pengujian. Nilai power yang ideal dalam penelitian adalah minimal 80%. Materi kemudian menjelaskan tentang tingkat signifikansi alfa, yang merupakan batas toleransi kesalahan tipe 1. Nilai alfa sama dengan 0,10 digunakan ketika penelitian dapat mentoleransi kesalahan yang sangat besar. Alfa sama dengan 0,05 adalah standar paling umum, sedangkan alfa sama dengan 0,01 digunakan untuk bidang penelitian berisiko tinggi seperti farmasi. Nilai alfa ini digunakan sebagai batas keputusan untuk menolak atau menerima A0 melalui p-value. Bila p-value lebih kecil dari alfa, maka A0 ditolak. Selanjutnya, materi juga menjelaskan beberapa jenis uji statistik yang digunakan dalam uji hipotesis, seperti uji Z, uji T, Chi-square, hingga uji F. Pemilihan uji statistik ini bergantung pada skala data, distribusi data, dan jumlah sampel. Uji Z digunakan ketika sampel besar dan standar deviasi populasi diketahui. Uji T digunakan ketika sampel kecil. Chi-square digunakan untuk proporsi atau hubungan antar variabel kategori. Sementara itu, ANOVA atau uji F digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih. Semua jenis uji ini disajikan di materi untuk membantu penelitian memilih alat statistik yang sesuai. Dengan memahami kesalahan pengujian, konsep signifikansi, dan jenis uji statistik, penelitian dapat
dapat melakukan pengujian hipotesis dengan lebih tepat dan terhindar dari kesalahan interpretasi. Selanjutnya, pembicara keempat akan membahas prosedur uji hipotesis dan pedoman pemilihan uji berdasarkan variabel. Nah, pada bagian penutup materi ini, saya akan membahas secara runtut bagaimana proses pengujian hipotesis dilakukan, dimulai dari tahapan awal hingga mengambil keputusan akhir berdasarkan data. Secara umum, rangkaian uji hipotesis terdiri dari 5 langkah pokok yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah menyusun hipotesis, baik hipotesis nol maupun hipotesis tandingannya. Tahapan ini sangat penting karena seluruh proses analisis akan mengarah pada keputusan apakah hipotesis nol layak ditolak atau tidak. Hipotesis nol biasanya menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan, sedangkan hipotesis alternatif menunjukkan adanya perubahan atau keterkaitan antar variabel. Langkah berikutnya adalah menentukan jenis uji statistik yang paling sesuai. Pemilihan uji sangat bergantung pada sifat datanya, apakah data berupa angka, kategori, atau urutan, apakah datanya berasal dari kelompok yang sama atau kelompok berbeda, dan apakah distribusinya normal atau tidak. Pemilihan uji yang tepat menjamin bahwa kesimpulan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang benar. Lalu langkah yang ketiga adalah menetapkan tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Biasanya 0,05 atau 5%. Nilai ini disebut tingkat signifikansi dan menjadi batas utama dalam membuat keputusan nantinya. Setelah itu, pada langkah keempat, dilakukan perhitungan nilai statistik uji menggunakan rumus atau program analisis data. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan angka yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai kritis dalam tabel distribusi statistik tertentu seperti tabel T, Z, C-square, atau F. Langkah yang kelima adalah menarik keputusan. Keputusan dapat diambil dengan dua pendekatan. Yang pertama, dengan membandingkan nilai hitung dengan angka dari tabel statistik. Bila nilai hitung melebihi nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Pendekatan kedua adalah dengan melihat nilai p-value. Jika nilai p lebih kecil daripada tingkat signifikansi, maka kesimpulannya tetap sama. Hipotesis nol tidak dapat dipertahankan. Namun, bila nilai p lebih besar, maka tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Selain langkah-langkah prosedural, terdapat pula pedoman umum dalam pemilihan uji bivariat berdasarkan jenis variabel yang dianalisis. Misalnya, hubungan antara dua variabel numerik dapat dianalisis menggunakan korelasi Pearson bila distribusinya normal atau Spearman bila tidak normal. Interaksi antara numerik dan ordinal menggunakan Spearman, numerik dan kategori menggunakan uji eta, sementara dua variabel yang sama-sama berbentuk kategori dianalisis dengan koefisien kontingensi. Pedoman ini membantu peneliti untuk memilih teknik analisis yang paling tepat sesuai oleh kondisi datanya. Materi ini juga memberikan beberapa ilustrasi kasus untuk memperjelas penerapannya. Misalnya, menguji presentasi kejadian kanker pada perokok menggunakan analisis proporsi. Contoh lainnya adalah menilai bahwa vaksin baru lebih efektif dibandingkan vaksin lama yang dianalisis menggunakan perbandingan dua proporsi. Ada pula contoh uji satu arah yang digunakan saat ingin mengetahui apakah dosis obat yang bisa dipakai masih memadai atau perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, proses pengujian hipotesis memerlukan pemahaman yang kuat, mulai dari merumuskan dugaan awal, memilih alat-alat analisis yang sesuai, hingga menafsirkan hasil secara benar. Konsep ini menjadi fondasi dalam biostatistik karena setiap keputusan ilmiah yang diambil harus berdasarkan bukti empiris, bukan sekedar perkiraan. Sekian dari kami. Terima kasih.